Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, berkat, rahmat dan juga beserta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua, yang mana kita sebagai hambanya untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita di dalam kitab Asyratu Asbab li Insyirahi Sadr, yaitu 10 sebab hati menjadi lapang. Ini merupakan, atau kitab ini merupakan karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana untuk saat ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, tepatnya di As-Sababur Rabi', sebab yang keempat di dalam kitab ini, yang mana beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan al-inabatu ilallah wa husni ikbali alaihi. Sebab yang keempat di antara sebab-sebab atau 10 sebab lapangnya hati adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala muallif hafizahullahu ta'ala, famin asbabi insyirahi sadr al-inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa husnul ikbali alaih wa taladzudu bi'ibadatihi wa ta'atihi. Yang mana di sini pengarang hafizahullahu ta'ala mengatakan di antara sebab-sebab lapangnya hati, lapangnya dada adalah al-inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnil ikbali alaih, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taladzuz, dan menikmati beribadah kepadanya, dan juga ketika melakukan ketaatan kepadanya. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sebab-sebab lapangnya hati adalah dengan kita senantiasa bertaubat, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan. Semua kita pasti melakukan yang namanya dosa. Tidak ada satu orang pun yang terbebaskan dari dosa dan kesalahan.
Semua kita pasti akan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Karena Rasulullah SAW telah menekankan, kullu bani Adam, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Akan tapi kata Rasulullah SAW di sini, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita, individu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang membedakannya adalah apa? Apa sih membedakan antara masing-masing individu tersebut, masing-masing orang tersebut? Perbedaannya adalah seberapa cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia sadar tak kala melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia melakukan kesalahan, lalu dia lanjut kepada kesalahan yang berikutnya, lanjut kepada kesalahan yang berikutnya, dan dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dalam hati kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini kata beliau, di antara lapangnya hati, lapangnya dada adalah dengan kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang murni. Taubat nasuha adalah taubatnya seorang hamba yang betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa husnul iqbali alaih, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab lapangnya hati, lapangnya dada adalah dia senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu orangnya optimis. Apapun yang terjadi, dia selalu optimis. Karena al-khairu khiratullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul yakin bahwasannya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Apapun yang terjadi, dia selalu berbaik sangka, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang dialami, baik suka dan duka, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang terjadi itu pasti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innallaha ma'adhanni 'abdi bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Apabila seorang hamba dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yang terjadi dia adalah akan mendapatkan kebaikan. Jika dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpikiran negatif, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dia, dia mengira bahwasannya ketetapan Allah itu tidak tepat, sehingga dia berburuk sangka,
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in dhanna syarran falahu. Apabila dia berburuk sangka, dia negative thinking, maka apa yang didapatkan? Apakah kebaikan? Tentu tidak. Yang dia dapatkan adalah keburukan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hambanya. Bagaimana kita senantiasa men-setting, mengatur bahwasannya apapun yang terjadi, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wattaladzzu bi'ibadatihi wa ta'atihi. Di antara lapangnya hati, lapangnya dada adalah dia berlezat-lezat tak kala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlezat-lezat tak kala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita harus ingat dan kita harus tahu bahwasannya ibadah itu ada rasanya. Seorang yang dia tak kala dia beribadah, dia bisa betul-betul merasakan kelezatan dari ibadah tersebut. Karena ibadah memang ada rasanya. Makanya di sini beliau mengatakan wattaladzzu bi'ibadatihi. Di antara lapangnya hati, di antara sebab lapangnya hati adalah apa? Atau lapangnya jiwa adalah seorang hamba dia betul-betul menikmati setiap ibadah yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan-ketaatan dia nikmati. Maka kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sudahkah kita merasakan kelezatan dalam ibadah kita? Kalau seandainya kita masih belum merasakan kelezatan dari setiap ibadah yang kita kerjakan, maka kita perlu meningkatkan ibadah tersebut sampai kita betul-betul merasakan lezatnya ibadah. Kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana ibadahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka kuat dalam beribadah, mengerjakan salat, berpuasa, ibadah-ibadah sunnah. Dan juga para tabi'in dan orang-orang saleh setelah mereka. Mereka betul-betul merasakan di setiap ibadah, di setiap ketaatan itu ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Fa inna at-ta'ata wal ibadata rahatul qulub. Kata beliau di sini, hafizahullahu taala, fa inna at-ta'ata wal ibadah, sesungguhnya ketaatan dan ibadah rahatul qulub. Rahatul qulub itu merupakan sumber dari ketenangan hati. Wa unsul nufus, dan kenyamanan jiwa. Wa qurratul uyun, dan penyejuk pandangan. Wa sa'adatus sudur, serta kebahagiaan dada. Di sini beliau mengatakan hafizahullahu taala, sesungguhnya ketaatan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu merupakan sumber dari ketenangan hati. Dan juga merupakan unsun nufus, merupakan kenyamanan jiwa. Wa qurratul uyun, dan itu merupakan penunjuk pandangan. Dan bahkan wa sa'adatus sudur, membuat kebahagiaan di dadanya. Maka di sini beliau menjelaskan kepada kita semua bahwasannya kalau kita ingin tenang hati kita, nyaman hati kita atau nyaman jiwa kita, dan juga pandangan kita pun sejuk, dan juga kita merasakan kebahagiaan di dalam dada kita, maka bagaimana caranya? Yaitu dengan perbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia bersusah payah untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Iya. Ada orang yang
Ya, beberapa hari yang lalu kita ada pergi ke Mentawai. Ya, di antara tujuan turis ke Mentawai adalah mereka ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Mereka berlibur ke pulau-pulau yang terpencil. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah agar jiwa mereka tenang, agar jiwa mereka nyaman, agar pandangan yang mereka lihat itu pandangan-pandangan yang menyejukkan. Ya. Ternyata bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dia bisa merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan di dalam dadanya dengan cara apa? Dengan cara beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari kita tingkatkan ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hati kita semakin lebih baik, semakin lebih tenang, dan kita merasakan yang namanya kebahagiaan. Berbeda dengan kondisinya orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus bersusah payah merogoh kocek dalam-dalam, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan jiwanya, untuk mendapatkan ketenangan hatinya, kebahagiaan di dalam dadanya. Maka dengan kita meningkatkan ibadah kita sampai kita betul-betul merasakan betapa lezatnya ibadah, betapa kita berusaha menikmati setiap ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Qala al-'allamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-inabatu ila Allah wa mahabbatuhu bi kullil qalbi wal ikbalu alaih wa tana'umu bi ibadatihi fala syai'a asyraha li sadril 'abdi min dzalik. Di sini beliau hafizahullahu taala mencantumkan perkataan al-'allamah Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana beliau berkata, al-inabatu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhu bi kullil qalbi, mencintainya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala betul-betul dari sepenuh hatinya, wal ikbalu alaih, dan dia betul-betul menikmati setiap ibadah-ibadah yang dia kerjakan, dan dia betul-betul kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'um bi ibadatihi fala syai'a asyrahu li sadril 'abdi min dzalik. Tidak ada yang lebih melapangkan dada seorang hamba daripada itu. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita, dan kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati setiap ketaatan-ketaatan, setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka tidak ada yang lebih melapangkan dada, membahagiakan dada atau membahagiakan diri, jiwa daripada itu semua. Jadi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kekhilafan yang sudah kita lalui dahulu, dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk menikmati setiap ibadah-ibadah, setiap ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan, maka itu merupakan suatu kebahagiaan di dalam jiwa kita. Dan beliau juga mengatakan, hatta innahu la yaqulu ahyanan
in kuntu fil jannati fi mithli hadhihi al-halah fa inni idzan fi 'ishi tayyibin. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, hatta innahu la yaqulu ahyanan, bahkan seorang hamba terkadang berkata, in kuntu fil jannah, jika aku berada di dalam surga, fi mithli hadhil halah, dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi penuh dengan ketaatan-ketaatan, penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni idzan fi 'aisyin tayyibin atau fi 'aisyin tayyibin. Maka kata beliau, maka aku sungguh benar-benar dalam keadaan kehidupan yang baik. Maka di sini beliau mengatakan, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi rutinitas kita, atau istilah sekarang sudah menjadi habit kita. Hidup kita dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntu fil jannah, apabila aku berada dalam surga dalam kondisi yang seperti ini merupakan kehidupan yang baik. Tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya beliau menyebutkan contoh, mithlu dzalika as-salatu kam fiha min qurrati a'inin wa rahata balin wa sukunin lil qalbi al-mu'min, hatta qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, kum ya Bilal fa'arihna bis salah. Lalu beliau mengatakan, di antara contohnya, di antara contoh ibadah dan harus kita rasakan kelezatannya, kenikmatan dari satu ibadah tersebut, di antaranya adalah ibadah salat. Kam fiha min qurrati ainin, betapa banyak kebahagiaan, wa rahata balin wa sukuni lil qalbil mu'min, ketenangan pikiran, ketenteraman hati yang dirasakan oleh seorang mukmin tak kala dia salat. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat kita betul-betul bisa merasakan yang namanya kelezatan. As-salat ad-du'a. Karena tak kala kita mengerjakan salat, itu artinya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang sunnah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tak kala kita sujud fa aktsirud du'a, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak kala kita sujud kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah kondisi dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak kala sujud itulah kondisi seorang hamba dekat dengan Rabb-nya. Ya. Kenapa? Karena ketika itu seorang hamba betul-betul dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan bagian termulia dari tubuhnya, dia letakkan di atas tanah, betul-betul dia hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala cintai bagi seorang hamba. Ketika tak kala seorang hamba tersebut dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsiran dari para ulama tafsir adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid-masjid, sebagian ulama tafsir mengatakan masjid-masjid artinya adalah anggota sujud. Itu wajah, ya,
dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Ada 7 anggota sujud. Yang mana, kata para ulama tafsir, 7 anggota sujud ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak boleh seorang hamba dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anggota sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kondisi seorang hamba sujud, itulah kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Itulah kondisi seorang hamba betul-betul dekat dengan Rabb-Nya. Jadi sebagaimana yang beliau katakan di sini, di antara ibadah yang kita harus merasakan kelezatannya adalah salat. Karena itu merupakan penyujuk pandangan, penyujuk mata, dan juga merupakan ketenangan pikiran, wasukunil qalbil mu'min, ketentraman hati yang dirasakan oleh seorang mukmin tak kala dia mengerjakan salat. Maka tidak mengherankan Rasulullah SAW bersabda, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Tidak mengherankan perkataan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mana beliau mengatakan, "Qum ya Bilal." Bangkitlah wahai Bilal, fa'arihna bis salah. Istirahatkanlah kami dengan salat. Ya, artinya dengan kita mengerjakan salat, kita betul-betul mengistirahatkan jiwa kita, membuat hati kita lebih tenang. Jiwa itu ada haknya, raga juga ada haknya. Ya, bagaimana kita harus menunaikan jiwa kita? Dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudahan itu merupakan murni berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat," dijadikan, qurratu 'aini, penyujuk hatiku, fis shalah, di dalam salat. Kata Nabi SAW, dijadikan penyejuk hati, penyejuk pandangan adalah apa? Tak kala di dalam salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berusaha mewujudkan rasa lezat tak kala kita mengerjakan salat, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, berzikir, membaca Al-Quran. Karena setiap ibadah dan ketaatan itu ada rasanya, ada kelezatannya. Ada orang yang dia bisa baca Al-Quran berjam-jam. Kok bisa ya ada orang yang seperti ini membaca Al-Quran berjam-jam setiap harinya? Di antaranya karena dia betul-betul merasakan kelezatan tak kala dia membaca Al-Quran tersebut. Qiraatul Quran, tilawatul Quran merupakan ibadah. Sehingga dia betul-betul merasakan kelezatan, kenikmatan. Ada orang yang dia bangun untuk sholat tahajud. Dan itu rutin dia kerjakan. Kenapa? Dia betul-betul merasakan ketenangan dalam hatinya. Tak kala dia tidur lebih awal, bangun di sepertiga malam terakhir, dia mengerjakan ibadah salat dan dia merasakan ketenangan di sana. Dan juga qala 'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa yu'addidul a'mal al-abrar. Kata Allamah Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa huwa yu'addidu, saat menyebutkan a'mal abrar, menyebutkan amalan orang-orang yang saleh.
Fal awwalu ma yastayqidu ahaduhum min manamihi yasbiqu ila qalbihi al-qiyamu ila al-wudu' was-salati kama amarahu Allah Ta'ala. Fa idza adda fardha waqtihi ishtaghala bitilawati wal adhkar ila hina tatlu'u syams fayarka'ud duha. Kata beliau, di antara amalan orang saleh yang dia betul-betul merasakan kelezatan tak kala dia mengerjakannya. Ketika salah seorang dari mereka, ahaduhum min manamihi, dia bangun dari tidurnya, yasbiqu ila qalbihi al-qiyamu ila al-wudu'. Lalu yang pertama sekali terlintas di dalam hatinya tak kala dia bangun adalah apa? Adalah dia bersegera untuk berwudu dan wassalati kama amarahullah. Dia bersegera wudu, lalu dia mengerjakan salat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa idza adda fardha waqtihi ishtaghala bittilawati wal adhkar hina tatlu'u syam. Setelah dia menunaikan kewajiban dia untuk salat pada waktunya, lalu setelahnya ishtaghala, dia disibukkan dengan apa? Bittilawati, dengan membaca Al-Quran, wal adhkar, dan dia sibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berzikir pagi, ya, ila hina tatlu'u syam, sampai matahari terbit. Lalu fayarka'ud duha, ketika matahari sudah terbit, lalu dia pun mengerjakan salat duha. Kemudian summa dhahaba ila ma aqamahu Allah fihi minal asbab. Kemudian ia pergi untuk melaksanakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia di dalam kehidupannya. Ya, setelah dia mengerjakan salat subuh berjamaah, lalu dia menahan dirinya di masjid ketika itu, dia sibukkan dengan membaca Al-Quran. Setelah itu dia sibukkan dirinya dengan zikir pagi, sampailah terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, dia pun mengerjakan salat sunnah duha. Lalu setelah itu, dia pun kembali melanjutkan aktivitasnya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi dia. Fa idza hadara fardhu adh-dhuhri badara ila tatahhuri was-sa'yi ila as-saffil awal minal masjid. Ketika datang waktu salat subuh, waktu salat zuhur, dia bersegera untuk berwudu dan dia bersegera untuk menuju saf pertama dari bagian masjid. Fa adda fariidatahu kama umira. Lalu dia mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur, lalu dia mengerjakan salat zuhur berjamaah mukammilan laha bi syara'itiha wa arkaniha wa sunaniha wa haqa'iqiha al-batinah. Dia menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, serta hakikat batin salatnya. Minal khusyu', dia khusyuk dalam mengerjakannya, dalam ibadah salat tersebut. Wal muraqabah, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tak kala dia mengerjakan salat tersebut. Wal huduri baina yaday rabbi, dan dia betul-betul menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya di salat zuhur ini kondisi seorang betul-betul disibukkan dengan kerjanya, dengan hal-hal duniawi yang lainnya. Maka bagaimana kita berusaha melawan itu semua? Bagaimana kita berusaha melawan godaan duniawi tersebut? Bagaimana kita betul-betul
memastikan kehadiran hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tak kala kita beribadah. Fayansarifu minas salati wa qad atharat fi qalbihi wa badanihi wa sairi ahwalihi athara tabdu ala safhatihi wa lisanihi wa jawarihihi. Setelah salat dia mengerjakan, lalu dia lanjutkan dengan ibadah sunnah yang lainnya. Lalu ternyata salat tersebut memiliki pengaruh yang nyata. Di mana? Di dalam hatinya, di dalam tubuhnya, dan seluruh anggota tubuhnya merasakan hal yang luar biasa dari ibadah salat tersebut. Wa lisanihi wa jawarihihi, dan juga di dalam lisannya ucapannya baik dengan dia mengerjakan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah dari hal-hal kefasikan dan kemungkaran. Artinya jika seorang ibadahnya benar, salatnya benar, maka salat tersebut akan menghalangi dia untuk jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari dosa-dosa yang lainnya. Jika ada orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mengerjakan salat, akan tapi lisannya masih juga menyakiti hati orang lain, itu yang perlu dievaluasi adalah ibadah salatnya. Apakah selama ini ibadah salatnya betul-betul dia jaga kualitasnya, bukan kuantitasnya? Karena di antara indikator kualitas salat yang baik adalah salat tersebut dapat menghalangi dari dia jatuh kepada kemungkaran dan kefasikan. Wa yajidu thamaratiha fi qalbihi minal inabati ila daril khulud. Dia merasakan buah dari salat tersebut di dalam hatinya berupa kecenderungan kepada negeri yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, itu negeri akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan dia enggan tertipu dengan negeri yang penuh dengan tipu daya yang sementara. Wa qillati takallubi wal hirsi 'ala dunya wa ajaliha, serta berkurangnya ketamakannya, ambisinya terhadap dunia dan hal-hal yang bersifat sementara. Lalu beliau melanjutkan, waqad nahathu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar wa habbabat ilaihi liqa Allah wa tafarrathu min kulli qati'in yaqta'uhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang betul-betul bagus salatnya, betul-betul baik kualitas salatnya, maka salat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat akan membuat dia mencintai liqa Allah, pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul rindu dengan negeri akhirat, negeri yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua kelezatan dalam setiap ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar hati kita tetap ikhlas, murni hanya kepadanya, dan juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di sebab-sebab yang berikutnya, biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini.
dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.